Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Oktay Putri dengan NIM 2323140058 dari Program Studi Perbankan Syariah 3C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pendapatan nasional yang meliputi pengertian pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, serta manfaat dari pendapatan nasional tersebut. Yuk simak materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetus oleh William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua yakni konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga, yakni investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi yakni adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Materi yang ketiga, jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 periode. Dalam menghitung GDP, jumlah pasar yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Yang kedua yakni produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama 1 periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar yang harus diperhatikan, yaitu jangan sampai adanya perhitungan ganda. Dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Ketiga yaitu produk nasional neton atau net national product. Produk nasional neton atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama tidak dipakai.
Yang keempat yaitu pendapatan nasional neton atau Net National Income. Pendapatan nasional neton atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contoh pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada rakyat. Yang kelima yakni pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Pendapatan yang siap dibelanjakan diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Contohnya yaitu pajak dari pendapatan. Materi yang terakhir yaitu manfaat dari pentingnya pendapatan nasional dalam konteks ekonomi suatu negara. Yang pertama, mengukur pertumbuhan ekonomi. Data pendapatan nasional membantu menilai laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, memungkinkan evaluasi kemajuan atau kemunduran ekonomi. Yang kedua, perbandingan antar negara. Pendapatan nasional digunakan untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengidentifikasi negara maju dan berkembang. Yang ketiga, dasar kebijakan pemerintah. Informasi ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan responsif terhadap kondisi perekonomian. Yang keempat, yakni mengetahui struktur ekonomi. Pendapatan nasional membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian, seperti pertanian dan industri. Yang kelima, yaitu indikator kesejahteraan. Tingkat pendapatan nasional memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Itulah tadi mengenai penjelasan tentang pendapatan nasional yang meliputi pengertian pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, serta manfaat dari pendapatan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan baru untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.